ini kita meneruskan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang sudah sampai pada halaman 61, Al-Qismus Tsani Al-Qaulu fi Istinabil Ma'asi. Pembahasan yang kedua yaitu terkait pendapat di dalam menjauhi segala maksiat. Maksiat yang dimaksud di sini tidak sebatas maksiat dohir, tapi meliputi maksiat batin. Iklam, ketahuilah, analidini, sesungguhnya bagi agama, syatra ini itu memiliki dua bagian. Jadi agama itu memiliki dua bagian. Ahaduhuma, bermula salah satu dari keduanya, tarkul manahi, itu meninggalkan segala yang dilarang. Wal akharu, dan bermula yang lain, fi'lut ta'ati, melaksanakan ketaatan. Pembahasan terkait dengan tarkul manahi wa fi'lut ta'ah sebenarnya sudah sering dibahas, akan tetapi perbedaan pembahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah, maksiatnya tidak sebatas maksiat dohir, tapi meliputi maksiat batin. Penjelasan dari maksiat batin inilah yang paling penting, bagaimana kita bisa membersihkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, baik secara zahir maupun batin. Kalau larangan Allah ini kita langgar, berarti kita telah melakukan kemaksiatan. Wa tarkul manahi, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa al-asyaddu, yaitu sangat berat. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah itu asyaddu, sangat berat. Contohnya seperti orang yang sudah terbiasa judi, kalau tidak judi itu sangat berat gitu. Begitu juga orang yang sudah terbiasa minum minuman alkohol, kalau tidak minum juga berat gitu. Begitu juga orang yang melakukan maksiat-maksiat lain. Maka orang yang bisa menahan diri, mencegah diri tidak melakukan kemaksiatan yang lebih jauh, ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Al-asyaddu itu cukup berat. Asqolu, asqol berat sekali. As'abu, dan sulit sekali. Min fi'li ta'at, dibandingkan melaksanakan ta'at. Walidzalika, dan karena itu, karena
meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Karena berat itulah Allah memberikan keistimewaan, yaitu pahala yang berlipat. Ini bagi orang yang mampu menahan diri dari segala kemaksiatan. Perjalanan hidup seseorang sesuai dengan imannya, naik turun. Kalau lagi naik berarti ketaatannya juga naik. Tapi kalau lagi turun berarti juga imannya ikut turun. Resikonya kalau imannya turun, maka ketika terbuka pintu-pintu kemaksiatan, dia akan mudah masuk karena proteknya tidak ada. Bagaimana kalau sudah terlanjur melakukan maksiat? Yaitu ada pintu taubat. Taubatnya taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Maka Allah akan mengampuni dosa hamba segede apapun kalau dia datang menghadap Allah, meminta ampunan, beristighfar, dan taubatnya taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu aksaru sawaban, ini sebagai sebuah apresiasi atau penghargaan dari Allah terhadap orang-orang yang mampu mencegah diri, menjaga diri dari jatuh kepada kemaksiatan. Fa inna ta'at, maka sesungguhnya ketaatan, yaktiru alaiha kullu ahadin, yaktiru mampu alaiha atas melakukan ketaatan, siapa kullu ahadin, tiap-tiap seseorang. Jadi terkait ketaatan itu setiap orang mudah untuk melakukan. Contoh misalnya, kalau kita datang ke masjid, waktunya sholat, mau tidak mau kita akan ngikutin, ikut sholat berjamaah. Ini contoh kalau ketaatan itu lebih mudah. Tapi ketika pintu kemaksiatan terbuka, kemudian di situ dia ada peluang untuk melakukan kemaksiatan yang lebih jauh, kemudian bisa menahan diri, ini yang istimewa. Karena disebut asyaddu wa asqal. Wa tarkus syahawati, dan meninggalkan segala syahwat, wa tarkus syahawati, dan bermula meninggalkan syahwat. Syahwat itu lintasan keinginan-keinginan, tapi keinginan yang negatif, yang keluar dari rambu-rambu agama, itu syahwat. Al-qalbiyati, baik yang bersumber dari hati, wal badaniyati, dan yang bersumber dari badan, wal farjiyati, dan bersumber dari farjiyah, kemaluan. Wala yaqdiru, dan tidak kuasa alaihi, atas meninggalkan syahwat, yaitu syahwat-syahwat yang sifatnya muncul dari hati, kemudian syahwat yang terkait dengan jasad kita, atau yang sumbernya dari farji. Ini
oleh Imam Ghazali dijelaskan tidak mampu meninggalkan syahwat illa siddiqun, kecuali orang-orang siddiq. Ya, siddiq itu orang-orang yang sudah berpegang teguh pada perintah Allah ya dan Rasulnya, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Siapa siddiqun? Wahum alladzina sa'udat nufusahum, yaitu orang-orang yang jiwanya sudah naik, artinya sudah terlepas dari belenggu hawa nafsu. Fadzalika ini tarotan bimarokin nazori fil hujaz wal ayah, ya, sebab mereka memiliki ya sumber informasi soal kemaksiatan dan soal ketaatan itu dari hadis maupun Al-Qur'an, dan juga wal ayat, ya, bersumber dari ayat Al-Qur'an, wa ukhra dan lainnya, bima'arij tasfiyati, dengan memiliki semangat untuk meraih kesucian hati dan jiwa. Jadi seorang salik yang menuju Allah ya, dengan riyadhah mujahadahnya, dengan zikirnya, ini sebagai bagian dari ikhtiar ya, untuk bisa take off ya, lepas landas, meninggalkan yaitu jiwa yang sufla, yang rendah, menuju jiwa yang ulia, yang tinggi. Maka para salik ini sudah mulai berproses bima'arij tasfiyah, ya, berusaha, berikhtiar untuk terus menyucikan lahir dan batin dengan zikir dan riyadhah tadi. Tanpa zikir dan riyadhah, sulit ya seseorang bisa melakukan penyucian hati dan jiwa. Wariyadhah dan riyadhah. Nah, ini. Jadi riyadhah ini apa? Riyadhah itu upaya seorang salik untuk melakukan ya upaya dan ikhtiar atau yang sering disebut tirakat, itu namanya riyadhah. Seperti puasa, itu namanya riyadhah. Kemudian melek malam, itu riyadhah ya. Jadi dia berusaha menghidupkan hati ya, dengan cara melawan hal-hal yang bisa membuat hati ini gelap gulita. Gitu. Ini namanya riyadhah. Ila aujil irfan ya, untuk sampai pada ya mahkota kema'rifahan. Nah, perjalanan seorang salik dalam menuju Allah itu dengan landasan istiqomah zikir, istiqomah riyadhah mujahadah, tujuannya tidak ada lain adalah untuk bisa mendapatkan anugerah ya mahkota kema'rifahan. Hatta itu lau, sehingga mereka melihat ya al asya, atas segala sesuatu. Jadi maksudnya mereka bisa melihat, menyaksikan rahasia-rahasia yang ada di alam semesta. Ini orang-orang yang sudah merasakan kasyaf, atau orang-orang yang sudah merasakan tersingkapnya rahasia-rahasia di alam semesta ini. Nah, di sini Syekh
Imam Ghazali menggunakan istilah hatta ittola'u al-asya. Fadzalika, maka demikian itu, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya kenapa seorang salik harus riyadhah, harus istiqomah dzikir, itu ya sumbernya semua merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sumber lain yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Rasulullah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, bermula orang yang hijrah, man, yaitu orang, hajaro, ya, hajaro itu aitaroka, yaitu orang yang sudah bisa meninggalkan as-su'a, segala yang buruk. Jadi ciri-ciri orang yang hijrah secara hakiki itu sudah mulai meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia jatuh dalam kemaksiatan, dia segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian selanjutnya, wal mujahidu, jadi al muhajiru man hajaru as-su. Siapakah orang yang hijrah? Orang yang hijrah yaitu orang yang telah berhasil meninggalkan segala yang buruk. Selanjutnya, wal mujahidu, dan bermula orang yang mujahid, orang yang berjuang, itu man, orang, jahada, yang bersungguh-sungguh. Siapa man? Hawahu, ya, atau man itu orang, jahada, yang memerangi. Siapa man? Hawahu, yaitu keinginan-keinginan yang sifatnya negatif. Itu wal mujahidu man jahada hawahu. Terkait dengan hawa, ya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wanahan nafsa anil hawa. Jadi hawa ini tarikan atau bisikan yang negatif yang digerakkan oleh iblis untuk melanggar segala yang dilarang oleh Allah, ya. Kemudian juga melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini ciri-ciri hawa. Gitu. Aiman zazaro nafsah, yaitu orang yang bisa menahan, ya, dirinya. An ittiba'i syahwatihi, dari mengikuti syahwatnya. Bisobri, dengan sabar. Itu. Bisobri, dengan sabar. Sedangkan menurut Ibnu Hibban, ya, al-mujahidu man jahada nafsah, orang yang mujahid yaitu orang yang berjuang melawan dirinya. Ay kohro nafsihi, yaitu memaksa dirinya, ya. Al-ammaratun bisu, yaitu dengan menahan dari segala tarikan-tarikan yang buruk. Ala fi'lit ta'ah, dilawan dengan melaksanakan ketaatan. Watastanibu, dan menjauhi al-maksiyah, yaitu kemaksiatan. Wajihaduha, dan bermula melawan nafsu. Aslu kulli jihadin, yaitu pokok dari segala jihad. Gitu. Maka kalau memahami jihad, ya utamakan jihad untuk ke dalam diri dulu. Apa jihad ke dalam diri? Yaitu melawan hawa nafsu yang mendominasi atau yang menguasai diri kita. Karena jihad terhadap nafsu itu menjadi aslun
kulli jihadin itu fa innahu lam yujahid lam yumkinhu jihadul adu kadzalika afadu al-azizi. Melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ya, itu namanya sudah jihad. Sebab jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini jauh lebih berat. Sedangkan jihad, ya, kalau menghadapi musuh yang wujudnya nyata, ya itu tinggal uji keberanian, ya, dan uji mental. Musuhnya ada, gitu. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsunya ada dalam diri kita. Secara fisik ya nggak ada, tapi tarikan, dorongan ke arah hawa nafsu itu sangat terlihat sekali, ya. Contoh orang yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu untuk menjalankan ketaatan berat, ya, untuk jamaah berat, untuk melaksanakan kebaikan berat, tapi untuk melaksanakan kemaksiatan enteng, melangkah, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kaki enteng. Tapi kalau untuk ketaatan berat sekali. Ini pertanda bahwa hawa nafsu telah mendominasi seseorang. Karena itu kita perlu mendeteksi diri kita, ya, apakah ketika terkait dengan ketaatan langkah kita itu enteng atau berat, ya. Begitu juga apakah ketika ada peluang untuk maksiat kaki kita itu enteng atau berat. Kalau berat, ya pertanda kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Tapi kalau terseret, itu pertanda kita lemah, tidak berdaya menghadapi tarikan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, ya, wajunudun nafsi, ya, junud itu pasukan, ya, pasukan nafsu itu apa saja? Itu asrotun, ada 10. Ini lebih didetailkan lagi. Apa macamnya 10? Ya, al-hirsu. Al-hirsu itu, ya, ambisi, keinginan yang menggebu-gebu, gitu. Pokoknya bagaimana supaya dapat, bisa jadi menghalalkan segala cara, yang penting dapat. Nah, ini namanya al-hirsu. Orang yang dikuasai oleh al-hirsu sulit untuk mengendalikan. Dia akan melakukan berbagai macam cara. Ya, al-hirsu ini ambisius, ya. Kita bisa melihat orang yang ambisius untuk menduduki sebuah posisi itu bisa menghalalkan segala cara. Ya, begitu juga dalam al-hirsu konteks lain, ya, ingin memiliki sesuatu itu juga muncul, ya, ambisius, keinginan yang dominan. Kemudian keinginan ini mengalahkan nalar sehatnya. Pokoknya yang penting jadi, yang penting dapat, gitu. Ini namanya al-hirsu, dan ini bagian dari nafsu. Cara menahannya, ya jangan diikuti, cuma berat. Ya, sebab kalau sudah muncul al-hirsu, sifat ambisi, ya, itu hampir akalnya tertutupi. Ya, begitu juga orang yang ambisius terhadap, ya, dunia juga sama, akalnya tertutupi. Yang penting dapat rezeki banyak, tapi tidak pernah berpikir apakah itu halal atau haram. Yang penting dapat banyak. Ini namanya al-hirsu. Kemudian yang kedua, wasyahwah, ya,
Syahwah itu keinginan yang sifatnya itu terkait dengan nafsu, ya, syahwat, keinginan-keinginan terkait dengan nafsu syahwat, ya, ini juga nyata di dalam diri kita. Kemudian kembali kepada diri kita, apakah kita bisa menahan diri atau kita melepaskan syahwat ini menguasai diri kita, ya. Kemudian yang ketiga, suhu itu, ya, sifat bakhil, pelit, itu matematikanya kuat. Jadi sulit dia untuk menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Karena apa, ya? Karena tertutupi hatinya. Seolah-olah kalau berbuat sesuatu ya harus dapat sesuatu. Kemudian dikasih penjelasan ikhlas, dia nggak percaya. Padahal manajemen ikhlas itu langsung dari Allah, dan Allah melipatkan nyata. Ya, contoh misalkan, ya, memberikan 1 diganti oleh Allah 700, ini janjinya. Tapi dengan catatan ikhlas. Tapi kalau kita berbuat sesama makhluk, ya paling seberapa balasannya? Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau dengan Allah yang sudah menjanjikan 700 kali lipat balasannya kita kurang percaya, ya sehingga muncul sifat pelit, ya ngapain nolong dia, ngapain bantu dia, nah itu. Tapi ketika dia hitung-hitungan dengan sesama manusia, ya padahal manusia ini ya tidak bisa memberikan balasan yang jauh lebih besar dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang pelit ini ya karena faktor tadi, matematikanya kuat, kemudian dia tidak mengimani dan mengamalkan soal janji Allah terhadap orang-orang yang menolong orang, memberikan infak sedekah kepada orang lain. Kemudian selanjutnya waruhbah, rubah itu ya kecintaan yang cukup mendalam tapi terhadap duniawi. Orang yang kecintaannya terhadap materi berlebihan, ya, cinta terhadap rumah berlebihan, cinta terhadap benda-benda berlebihan, ini juga bisa menutup mata hatinya. Karena itu jangan sampai rubah, ya, cinta yang berlebihan itu muncul di dalam hati kita. Kalau cinta rubahnya ini dominan, pasti ya bisa dilihat sikapnya, ya, dia ya akan memperlihatkan yaitu kecintaan yang kebablasan, ya, yang tidak didasari dengan ilmu. Jadi ruhbah ini juga bagian dari nafas yang kalau diikuti, ya, tanpa dikontrol, itu juga bisa menjerumuskan seseorang. Kemudian wazaigun itu artinya yaitu penyimpangan, ya. Orang yang terkena ajaran maupun aliran yang menyimpang itu ya disebabkan karena faktornya nafsu, ada kepentingan. Contoh misalkan ada orang yang terseret pada sebuah aliran tertentu, itu pasti ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Bagi pimpinan aliran ini, ya, dia akan mendapatkan nilai keuntungan, ya, karena dia akan mendapatkan setoran upeti secara rutin misalnya. Begitu juga orang-orang yang terlibat di dalamnya,
pasti juga ada bagian nafsunya yang nyocoki gitu. Sehingga dia mengalahkan ilmu, mengalahkan nas Quran maupun hadis. Orang yang terlibat dalam aliran-aliran yang menyimpang ini kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, itu sulit dinasihati. Dia merasa benar dengan pendapatnya, padahal ini sesungguhnya dia sedang terperdaya mengikuti hawa nafsu. Dia akan membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, ya, karena hawa nafsunya mendapatkan yaitu keuntungan di situ. Nah, ini kan termasuk lembut sekali. Kemudian selanjutnya wal qaswah. Qaswah itu keras. Keras itu ya bisa keras kepala, keras hatinya, ya susah dinasihati, susah diberi masukan. Kenapa susah diberi masukan, susah dinasihati? Ya karena hatinya ditutupi, dikuasai oleh hawa nafsu. Dia pengennya ke utara, sementara nasihatnya ke selatan. Ya, ini kan berat. Nafsunya pengen ke utara, sedangkan nasihat yang manfaat buat dirinya itu harus ke selatan. Nah, di sini akan teruji. Kalau dia tetap ke utara ngikutin nafsunya, ya pasti nanti akan menyesal. Tapi kalau dia bisa melawan diri, ya ngikutin nasihat untuk ke selatan, ya dia baru sadar ya setelah kejadian. Oh iya ya, ternyata alhamdulillah saya selamat akhirnya ketika saya mengikuti sebuah nasihat gitu. Jadi kalau orang yang hatinya keras ini cukup berat ya, dinasihati sangat susah gitu. Selanjutnya wasu kholqi, dan buruk kelakuannya itu. Jadi buruk kelakuannya itu ya bentuknya macam-macam. Ya, dia tidak menunjukkan simpati kepada orang lain, tidak menunjukkan akhlakul karimah kepada orang lain, ya sukanya nyinyir, sukanya menghina. Ini ekspresi dari su'ul khuluqi. Wal amal, dan angan-angan. Jadi angan-angannya itu terbang, melayang-layang. Ya, pengennya yang serba enak, yang serba instan. Itu tulul amal. Ya, mimpinya tinggi, keinginannya tinggi, tapi proses untuk mencapai keinginan tidak ada. Ini namanya tulul amal. Ya, panjang angan-angannya tapi tidak didasari dengan usaha dan ikhtiar. Wa tom'u, dan toma. Toma itu apa? Berharap kepada manusia, berharap kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sifat toma ya ini sering muncul ya di dalam diri kita. Wujudnya ya berupa bisikan tadi. Bisikannya ya ketika ada teman atau orang lain itu pikirannya ya mudah-mudahan nanti dikasih ini, dikasih itu gitu. Lah harapan yang muncul dalam berupa bisikan tadi mengharap kepada makhluk ya, apalagi dengan ditambah tingkah laku yang menunjukkan toma itu ya akan nampak kelihatan sekali gitu. Jadi toma ini ya termasuk penyakit, termasuk nafsu. Karena itu kalau diri kita ada muncul kok terlalu berharap kepada makhluk ya, itu segera dipupus, segera diputus, dihilangkan. Berharap hanya kepada Allah. Nah, kalau kita berharapnya sudah kepada Allah, ya suatu saat Allah memberikan pintu-pintu kemudahan dari berbagai penjuru. Nah, itu cara Allah. Tapi kalau kita sudah berharap kepada makhluk, sudah tomak kepada makhluk, sudah tomak terus gak dapat apa-apa, kan rugi dua kali. Itu, kalau kita berharap kepada Allah,
Ya Allah punya cara. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, justru berakhir dengan kekecewaan. Karena terkadang kita sudah tomak kepada makhluk, tapi malah tidak dapat apa-apa. Wal kasalu, ini termasuk nafsu juga. Wal kasalu itu rasa malas. Jadi kalau kita paham ya, oh malas ini ternyata nafsu juga. Nah, contoh ya, untuk melaksanakan yang fardu saja, ini pasti nafsu bermain. Mau sholat jamaah berat, mau ngaji berat, mau zikir berat. Maunya nafsu ya bermalas-malasan, maunya nafsu enak-enakan, maunya nafsu ya layah-layah. Nah, disuruh diajak ibadah berat, ngaji berat. Ini contoh. Jadi kasal ini ternyata musuh yang nyata di dalam diri kita, akan merusak ya potensi diri kita, dan juga akan merusak yaitu perjalanan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan urusan dunia. Urusan dunia kok kita males, ya nggak dapat apa-apa. Begitu juga mau menuju Allah, menuju akhirat, riyadhah males, zikir males, semua males, ya nggak dapat apa-apa. Ini jadi kasal ini penyakit, dan ini harus dilawan. Caranya ketika muncul rasa males, ya kita lawan dengan kesungguhan. Males berjamaah, ya dilawan. Males ngaji, ya dilawan. Males zikir, dilawan. Ini salah satu strategi bagaimana menghadapi kasal. Nah, kasal ini kalau sudah mendominasi, menguasai diri kita, itu mau ngapain saja males. Itu ya. Jadi 10 pasukan nafsu ini ternyata nyata di dalam diri kita. Nah, kemudian kembali kepada diri kita setelah kita tahu pasukan-pasukan nafsu itu nyata di dalam diri kita, apakah kita mau untuk melakukan perlawanan, atau kita mendiamkan, atau kita berteman gitu. Kalau kita tidak mampu mengalahkan, maka kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab nafsu-nafsu yang disebutkan tadi yang 10 itu destruktif, merusak lahir batin, merusak perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya, menambah wawasan keilmuan kita ya, tentang hal-hal yang terkait kemaksiatan dan juga terkait dengan hawa nafsu yang nyata di dalam diri kita, dan nyata juga daya rusaknya kalau kita mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semua dapat menahan segala dari hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin.